Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra, NIM S1S1 18020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam buku ini, yaitu di dalam buku UML Classroom and Introduction Object Oriented Modeling dari Martina Seidel, Marion Scholes, Christian Huemer, dan Gerty Keppel. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2, yaitu a short tour of UML. Di mana di sini ada beberapa poin, yaitu the history of UML, usage, diagram, structure, diagram, behavior diagram, dan diagram presented in this book. Oke, mungkin langsung ke materinya. A short tour of UML. The history of UML. Pengenalan sejarah dari UML. Pengenalan konsep object orient. Pengenalan konsep berorientasi objek dalam dalam teknologi informasi itu berasal dari karya awal tahun 1960-an. Ide pertamanya yaitu orientasi yang diimplementasikan dalam sistem seperti sketchpad atau alat yang digunakan untuk menggambar. Kemudian itu yang menawarkan pendekatan komunikasi grafis baru antara manusia dan komputer. Saat ini, bahasa pemrograman Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek pertama. Simula terutama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak simulasi dan tidak terlalu banyak digunakan. Untuk itu, sudah termasuk konsep kelas, objek, pewarisan, dan pengikatan dinamis. Dalam pembangunan perangkat lunak, dalam dekade berikutnya diikuti banyak bahasa pemrograman berdasarkan paradigma berorientasi objek. Ini termasuk seperti bahasa C++, Eiffel, dan Smalltalk. Mereka sudah berisi banyak konsep penting dari bahasa pemrograman modern dan masih digunakan sampai sekarang. Oke, kemudian usage atau kegunaan UML tidak terikat pada alat pengembangan tertentu, bahasa pemrograman tertentu, atau platform dengan target tertentu, di mana sistem yang akan dikembangkan harus digunakan. UML tidak juga menawarkan proses pengembangan perangkat lunak. UML sebenarnya memisahkan bahasa, pemodelan, dan metode pemodelan. Yang terakhir ini dapat didefinisikan berdasarkan proyek tertentu atau perusahaan tertentu. Namun, konsep bahasa UML mendukung proses iteratif dan inkremental. UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh proses pengembangan perangkat lunak pada semua tahap pengembangan. Konsep bahasa yang sama dapat digunakan dalam notasi yang sama. Dengan demikian, sebuah model dapat disempurnakan secara bertahap. Model tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa pemodelan lain. Ini memungkinkan proses pengembangan perangkat lunak yang berulang dan bertahap. UML sangat cocok untuk berbagai
area aplikasi dengan persyaratan berbeda, kompleksitas, volume data, dan waktu nyata, dan lain-lain. Kemudian ada diagram, di mana dalam UML model direpresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Diagram memiliki pandangan bagian dari realitas yang dijelaskan oleh model. Ada diagram yang mengungkapkan pengguna mana yang menggunakan fungsionalitas, dan diagram mana yang menunjukkan struktur sistem tetapi tanpa menentukan implementasi yang konkret. Ada juga diagram yang mewakili proses yang didukung dan dilarang. Dalam versi 2.4.1 ini, UML menawarkan 14 diagram yang menggambarkan struktur atau perilaku sistem. Kita bisa lihat gambar di sini, di mana diagram itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur dan behavior. Di mana struktur itu ada kelas diagram, package diagram, object diagram, komponen diagram, profile diagram, composition structure diagram, dan deployment diagram. Kemudian di bagian behavior diagram ada state machine diagram, use case diagram, activity diagram, interaction diagram, dan lain-lainnya. Nah, ini contoh dari UML diagram seperti ini. Oke, masuk selanjutnya yaitu struktur diagram, di mana struktur diagram seperti yang sudah saya sebutkan tadi memiliki dibagi menjadi 7 jenis pemodelan. Oke, yang pertama kelas diagram, di mana kelas diagram adalah jenis diagram terstruktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek kelas diagram tersebut. Jenis diagram struktur, kelas diagram ini disebut jenis diagram struktur karena dia menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Kemudian ada objek diagram, di mana objek diagram ini adalah diagram yang menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek yang berasal dari kelas diagram, sehingga objek diagram tergantung pada kelas diagram. The package diagram. Package diagram atau paket diagram adalah salah satu UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen, misalnya kelas diagram dan use case. Contohnya, dalam sistem administrasi kampus, kita dapat memperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan aspek administrasi. Kemudian ada komponen diagram. Komponen diagram ini dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dari sebuah sistem. Dan kemudian ada composition structure diagram. Composition structure diagram merupakan gambaran dari sebuah struktur sistem yang ada pada classifier. Kemudian ada deployment diagram, di mana deployment diagram adalah sebuah UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Kemudian yang terakhir yang ada di struktur diagram yaitu diagram profile atau profile diagram. Diagram profile membuat properti baru untuk diagram UML dengan menentukan
stereotip khusus, nilai, dan pembatas yang ditandai. Profil ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan metamodel UML untuk platform yang berbeda. Misalnya Java Platform, Enterprise Edition atau Java EE, atau Microsoft.NET Framework. Dan domain, misalnya pemodelan proses bisnis, arsitektur berorientasi layanan, aplikasi, medis, dan lainnya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada behavior diagram, di mana behavior diagram ini dibagi menjadi 7 jenis diagram, juga seperti structure diagram. Oke, yang pertama itu adalah use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem, di mana use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem yang sedang atau yang akan kita buat. Kemudian, state machine diagram. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari satu kasus, misalnya status ke status lainnya. Sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan pengulangan. Kemudian sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Oke, kemudian selanjutnya yaitu communication diagram. Di mana communication diagram ini suatu diagram yang menggambarkan struktur interaksi yang terdapat di sekitar objek dan hubungannya terhadap yang lainnya. Communication diagram lebih mengedepankan peran setiap objek dan bukan pada waktu pengiriman pesan atau message. Kemudian ada timing diagram, di mana timing diagram ini digunakan untuk menyelidiki tingkah laku objek sepanjang periode waktu tertentu. Sebuah timing diagram merupakan bentuk khusus dari sequence diagram. Perbedaan antara timing diagram dan sequence diagram adalah sumbu dibalik sehingga waktu meningkat dari kiri ke kanan dan jalur hidup yang ditampilkan dalam ruang terpisah yang diatur secara vertikal. Oke, yang terakhir itu jenis diagram the interaction overview diagram. Interaction overview diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk melakukan visualisasi mengenai kerjasama yang terjadi antara sequence diagram dengan activity diagram. Oke, masuk di poin 2.4 diagram present tense in this book, atau yang dianu dengan diagram yang ditampilkan dimunculkan di dalam buku ini, yaitu seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yang sudah dipelajari pada 2 minggu lalu. Buku ini tuh membatasi pada 5 jenis diagram UML yang paling penting dan paling luas, yaitu diagram use case, diagram kelas atau kelas diagram, termasuk diagram objek,
diagram state machine, diagram urutan, dan activity diagram. Dalam buku ini menyajikan diagram-diagram dalam urutan yang biasanya digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan diagram use case yang menentukan fungsionalitas dasar dari sistem perangkat lunak. Diagram kelas atau kelas diagram kemudian mendefinisikan objek atau kelas mana yang terlibat dalam realisasi fungsi ini. Diagram mesin diagram kemudian mendefinisikan perilaku intra-objek, sedangkan diagram state diagram menentukan perilaku antar objek. Akhirnya, activity diagram memungkinkan kita untuk mendefinisikan proses-proses yang mengimplementasikan kasus penggunaan dari diagram kasus penggunaan. Atau ya, mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.